Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang terhormat Ibu Mahnuna Hanizulfa SPDI MPDI yang kami hormati, pada hari ini kami kelompok 1 yang terdiri dari rekan-rekan kami, yaitu 1 Anita Yuniarti, yang kedua Fatihatul Nur Khairiyah, yang ketiga Retno Dwi Maesa, yang keempat Fajar Faisal Ghufron, yang kelima Fitri Istin Maisyarah, yang keenam Titik Puspa Setia, yang ketujuh yaitu Ahmad Khalid Asyakari. Dari ketujuh teman tadi itu adalah kelompok 1 yang akan menjelaskan pembelajaran tentang sejarah peradaban Islam. Baik, langsung saja. Kondisi kehidupan Arab menjelang jahiliyah, menjelang kelahiran Arab pada waktu itu secara umum disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah pada waktu itu bangsa Arab belum mempunyai nabi, jadi belum punya kitab suci, ideologi agama juga tidak punya, sehingga masyarakat Arab pada waktu itu tidak ada yang tokoh besar yang membimbingnya. Tetapi masyarakat Arab mempunyai sifat karakter yang positif. Contohnya, masyarakat Arab pada waktu itu mempunyai sifat pemberani, kuat, daya tubuhnya. Terima kasih, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Fajar, peradaban Islam di Asia Tenggara. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara dan masih itu banyak melalui lagi hal-hal beberapa positif, tahap, sifat-sifat yaitu Arab pada waktu bangsa Arab pada waktu itu. Ukataja, Tetapi Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara yang membimbingnya, berkembang ada 6. Sehingga mereka semua 1. banyak yang Saluran percaya perdagangan, tentang 2. tahayul. Saluran perkawinan, Sebuah 3. Saluran kepercayaan. tasawuf, 4. Nah, pada waktu Saluran itu pendidikan, saluran bangsa Arab kesenian. perekonomiannya mereka 6. Saluran politik. Di Maluku, Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam. Raja memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu menyebarluaskan agama Islam. Juga perniagaan. Untuk itu, lebih memperjelas bagaimana proses masuknya Islam ada di Asia Tenggara. Dan untuk ada 3 teori, pada waktu itu yaitu sangat beragam. Ada 3 teori, yaitu agama pagan, penekanan peran kaum Yahudi, perdagangan dan yang telah juga Nasrani, melembagakan dirinya merasa beberapa wilayah pesisir dilanjutkan oleh teman saya Indonesia. Fatihatul Nur Khairiyah, silakan. Menekankan peran kaum perdagangan yang telah melembagakan diri mereka di beberapa wilayah pesisir Indonesia dan wilayah Asia Tenggara yang lain, kemudian melakukan Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafatur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah berpusat di Damaskus, mulai terbentuk sejak terjadi peristiwa perang Siffin. Perang yang dimaksud untuk meruntuhkan balas atas kematian Utsman bin Affan. Perang itu dimenangkan oleh pihak Ali. Namun, melihat dari sikap Muawiyah, segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa itu, Ali telah terpedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapatkan kesempatan untuk menjadi khalifah sekaligus raja.
Peristiwa ini menjadi munculnya pemahaman yang beragam dalam masalah teologi, termasuk 3 kekuatan kelompok yang sudah mulai bermunculan sejak akhir pemerintahan Ali, yaitu Syiah, Khawarij, dan Muawiyah. Pada masa Khalifah Bani Umayyah, terdapat beberapa khalifah yang sangat berpengaruh. Di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz. Di bawah kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan Islam meluas ke Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Said. Setelah menjabat sebagai khalifah, beliau menjalani hidup yang sangat sederhana. Masa kepemimpinan Bani Umayyah terdapat banyak sekali kemajuan yang telah tercapai di bidang politik maupun di bidang keilmuan. Pada waktu ini, banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh para khalifah Bani Umayyah yang menguntungkan masyarakat, khususnya umat Islam. Karena tidak adanya penjelasan dan ketentuan pergantian khalifah yang disinyalir sangat kuat menjadi dalih ketidakpuasan tersebut. Ditambah lagi tidak ada niatan atau sikap mau menggalang persatuan menjadi hal yang paling penting, krusial, hingga antara kedua belah pihak bersaing malah makin merunting menjadi konflik. Namun bukan hanya itu, sikap bermewah-mewahan sebagian keluarga di lingkungan khalifah membuat mereka tidak mampu menanggung beban negara yang sangat berat. Terlebih terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah, daerah Bani Suib menjadi tanda berakhirnya dinasti Umayyah di Damaskus. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi runtuhnya dinasti Umayyah dan pemikiran tentang siapa yang lebih berhak memimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW meninggal dan para sahabatnya. Strategi yang diambil dari keluarga Abbas atau Hashim untuk meruntuhkan dinasti Umayyah adalah dengan mempropagandai orang-orang Abbasiyah atas khalifah Islam dengan alasan orang-orang Abbasiyah lebih berhak memimpin umat Islam dari Bani Umayyah. Untuk menggabungkan berbagai kekuatan yang langka, keluarga Abbasiyah yang mereka ambil adalah mengatasnamakan Bani Hashim untuk menghindari perpecahan dengan kelompok Syiah. Akhirnya, strategi yang diambil dapat menggabungkan kekuatan, terutama pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib dan kelompok lainnya. Ketidakadilan tersebut berbagi kelompok yang tidak senang dengan pemerintahan Bani Umayyah menyatakan kesetiaan kepada Abu Muslim Al-Qursaini untuk membela Bani Hashim dan Bani Abbas. Dari gerakan propaganda yang dimotori oleh Muhammad bin Ali disebut balik oleh masyarakat. Bin Ali meninggal pada tahun 743 Masehi. Setelah Ibrahim al-Imam meninggal, gerakan ini dilanjutkan oleh saudaranya, yaitu Abdullah bin Muhammad, yang lebih dikenal oleh Abdul Abbas As-Saffah. Bersamanya Abdul Abbas As-Saffah menuju Zat Hulu. Pertempuran di Busir atau wilayah Al-Fayun tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi membuat Khalifah Marwan II tewas. Tewasnya Khalifah Marwan II menjadi tanda bahwa berakhirnya dinasti Umayyah dan menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Abdul Abbas As-Saffah merupakan khalifah pertama bagi Bani Abbasiyah dan di Kufah menjadi pusat kekuasaan awal dinasti Abbasiyah.
nama kerajaan Safawi ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Sufi ad-Din. Yaitu kerajaan Safawi ini mencapai kejayaannya pada masa Raja Abbas ke-1. Selanjutnya yaitu fase kemunduran. Sesudah Sultan Sulaiman Al-Kanuni, yaitu sultan dari kerajaan Utsmani, tidak lagi mempunyai sultan-sultan yang kuat, dan juga di kerajaan Utsmani ini banyak sekali pemberontakan dan terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putranya sendiri. Selain itu, di Eropa juga muncul negara-negara yang kuat. Akhirnya kerajaan Utsmani mulai dikalahkan sedikit demi sedikit. Dan akhirnya pada abad ke-18 dunia Islam mengalami masa kegelapan. Selain banyaknya problematika internal di kerajaan, yaitu juga dikarenakan banyaknya pemberontakan. Selain itu dikarenakan perkembangan ilmu sains dan teknologi yang stagnan, jadi tidak berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya sinten nggih, Bu Fitri, monggo Bu. Orang-orang pertama kali masuk Islam ini kita sebut dengan sebutan Sabiqunal Awwalun. Penyebaran Islam makin berkembang Kenapa? Baik, terima kasih untuk waktunya, Bu Titi. Saya akan melanjutkan mengenai gagasan pembaharuan dalam Islam. Kalau berbicara mengenai gagasan pembaharuan, tentunya banyak sekali tokoh-tokohnya. Di antaranya yang paling terkenal yaitu Abdul Wahab dengan gerakan Wahabinya, kemudian Jamaluddin Al-Ahwani. Kalau di Indonesia ada beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gagasan pembaharuan ini muncul tentunya dipengaruhi oleh banyak hal. Bagi tokoh-tokoh pembaharuan, beberapa hal yang melatar belakangi munculnya gagasan pembaharuan, di antaranya mungkin mereka menganggap bahwa umat sudah berjalan melewati jalur yang sama sekali berbeda dibanding ketika masa Rasulullah. Jadi kalau bahasa kasarnya menyimpang, dan maka muncullah gagasan-gagasan pembaharuan. Juga karena umat Islam sangat jauh tertinggal oleh orang Barat. Peradaban yang dulu dipimpin oleh orang Timur, terutama umat Islam, sejak Renaissance, mungkin sejak hancurnya Baghdad, umat Islam menjadi sangat tertinggal. Maka muncullah tokoh-tokoh pembaharuan yang ingin umat Islam memimpin peradaban kembali. Di antara tujuan-tujuan gagasan pembaharuan ini, yang paling mengena di hati saya, yang paling cocok sama saya adalah menghindari taklid buta. Dogma-dogma atau doktrin-doktrin dari para ulama abad pertengahan, umat Islam tidak boleh taklid kepada ulama. Itu salah satu gagasan pembaharuan yang paling cocok dengan saya. Sebab taklid akan membunuh akal pikiran serta hati nurani. Itu menurut Abdul Wahab, juga menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian membuka pintu ijtihad yang selebar-lebarnya. Jadi pintu ijtihad kenapa sangat penting? Karena segala kreativitas dan inovasi hanya muncul melalui ijtihad. Jika agama adalah kebun yang luas, maka pintu ijtihad senantiasa terbuka.
Namun jika agama adalah itu sudah masuk Islam. kebun yang sesak oleh pagar-pagar hukum, Maksudnya sudah ikut kreativitas dan inovasi-inovasi tentu tidak akan pernah muncul. Muhammad. Ya, kurang lebih begitu mengenai gagasan pembaharuan. Kaum kafir Quraisy, Terima kasih untuk waktunya semuanya. pemuka Quraisy, Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di lain waktu. Semoga segera bisa bertemu dan akhirnya dalam keadaan offline. memiliki cara Terima kasih. agar Demikian orang Islam yang ada sedikit di Mekah, diskusi dari kelompok kami. hijrah ke Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. mereka diutus hijrah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa tahun mendapatkan siksaan dari Mekah, dan akhirnya Rasulullah memilih kota Madinah untuk dijadikan center dakwanya, karena memang notabene masyarakat Madinah sudah mempercayai akan adanya Nabi akhir zaman. Kemudian kaum Madinah atau masyarakat Madinah sangat welcome dengan Nabi Muhammad, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad melalui perjanjian Aqabah. Kemudian setelah